Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Putri Ajara Ahmad dengan NIM C014-22051 kelas D Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler adalah suatu sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh, bagian dari homeostatis. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tetap stabil. Adapun proses dari sistem peredaran darah, yang pertama yaitu sistem peredaran darah kecil, yang kedua sistem peredaran darah besar. Nah, yang pertama ada sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil ini merupakan sistem peredaran darah yang dimana darah yang dialirkan yaitu dari jantung kemudian menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, secara lebih rinci, yuk kita simak bagaimana mekanisme peredaran darah. Nah, teman-teman, bagian jantung dan pembuluh darah yang berwarna biru artinya darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Sedangkan jantung dan pembuluh darah yang berwarna merah artinya yang kaya akan oksigen atau O2. Nah, pertama-tama pada bilik kanan, ini bagian jantung yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian, darah di sini akan dipompa melalui kontraksi jantung menuju ke bagian yang kedua, ada arteri pulmonalis. Nah, teman-teman, pembuluh darah dari jantung ke paru-paru namanya arteri pulmonalis. Setelah ke arteri ini, darah akan dialirkan menuju ke paru-paru, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Nah, teman-teman, di sini terjadi proses respirasi atau pernapasan. Ketika menghirup oksigen, maka O2 akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan dibawa nantinya. Kemudian CO2 akan keluar dari tubuh teman-teman. Kemudian setelah ke paru-paru, di sini darah yang kaya akan oksigen akan dialirkan menuju ke serambi kiri oleh pembuluh vena pulmonalis. Vena pulmonalis yaitu yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju ke atrium kiri. Nah, yang kedua yaitu sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang dialirkan dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Oke, yuk kita simak mekanisme sistem peredaran darah besar. Teman-teman, pada sistem peredaran darah kecil, bahwa darah yang kaya akan oksigen kembali menuju ke jantung pada serambi kiri. Nah, di sini pada sistem peredaran darah besar dimulai dari nomor 1, kalian bisa lihat itu merupakan bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini otot dari jantung akan berkontraksi sehingga darah dialirkan menuju ke aorta. Nah, aorta yang nomor 2 yaitu pembuluh darah terbesar di tubuh kita. Nah, setelah ke aorta, darah akan dialirkan lagi menuju ke arteri. Nah, jadi pembuluh arteri yaitu pembuluh dari jantung menuju ke seluruh tubuh, teman-teman. Nah, setelah ke arteri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Setelah itu, dari kapiler-kapiler itu, jadi darah yang kaya akan oksigen, kemudian akan berubah menjadi darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian akan dialirkan melalui pembuluh vena, yaitu yang nomor 5. Fungsi pembuluh vena yaitu membawa karbon dioksida ke paru-paru untuk dihembuskan keluar tubuh. Nah, setelah pembuluh darah tersebut,
yang kaya akan karbon dioksida, kemudian akan menuju ke serambi kanan.